perempuan gitu. Jadi harus ada dengan ilat tertentu, sebab tertentunya gitu, pengecualian yang memang dibenarkan secara syariat. Itu secara hukum Islam. Ustadz, lagi rame Bunda Dorce. Ya. Maksudnya sempat ada beberapa orang yang menyatakan bahwa diberi pesan khusus oleh Bunda Dorce agar saat meninggal nanti diperlakukan atau diurus sebagai perempuan. Ya. Gimana Ustadz yang mengenal Bunda Dorce juga dan secara hukum Islam ini gimana melihat ini? Artinya begini, di dalam hadis diterangkan bahwasanya la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat bagi siapapun laki-laki yang menyerupai wanita, dan Rasulullah melaknat daripada wanita yang menyerupai daripada laki-laki. Dalam kasus Bunda Dorce ini harus diketahui dulu, ya, harus kita konfirmasi dulu. Semenjak beliau lahir itu apakah ada hal yang lain gitu ya? Kan di sini ada yang memang pembahasan fikihnya tertentu tuh, ada tuh yang namanya kelamin ganda kan gitu. Ya, ada yang memang lahirnya normal. Nah, yang tidak diperbolehkan secara syariat yang lahirnya adalah normal. Dia laki sejak lahir namun mengubah kodratnya menjadi perempuan. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dari lahirnya ada kelamin ganda, kemudian disuruh memilih hormonnya yang mana nih yang lebih banyak kan, apakah dia ke laki ataupun ke perempuan. Nah, jikalau memang terjadi demikian, maka sah-sah saja ya untuk diperlakukan nantinya dengan cara-cara perempuan gitu. Jadi harus ada dengan ilat tertentu, sebab tertentunya gitu, pengecualian yang memang dibenarkan secara syariat. Itu secara hukum Islamnya gitu. Nah, Ustadz sendiri kan mengenal Bunda Dorce ya. Menurut keyakinan Ustadz, Bunda Dorce itu laki atau perempuan? Atau bagaimana dia diperlakukan, Ustadz? Ya, sebenarnya begini, saya waktu itu mengurus daripada surat wakaf masjidnya kan, yaitu Masjid Al-Hayyu yang ada di Lubang Buaya, karena memang menurut daripada pandangan orang-orang yang memang mengenal daripada Bunda Dorce, dari lahirnya memang ada yang memang dibenarkan secara syariat, harus memilih gitu ya, apakah laki ataupun perempuan gitu. Jadi itu yang saya terangkan tadi ya. Jadi kalau memang dari lahirnya ada kelamin ganda, mohon maaf, ada kelamin ganda, maka boleh kita untuk memilihnya gitu. Ustaz, dipertegas lagi berarti Bunda Dorce bisa dimakamkan secara perempuan? Ya bisa gitu. Ustaz, ya kalaupun maaf Ustaz, bukannya ini, tapi nanti siapakah yang memandikan itu, siapa Ustaz kalau seperti itu Ustaz? Kan belum punya anak Bunda Dorce. Karena syariat sudah memilihnya sebagai perempuan, maka amilnya yang mengurus jenazah itu adalah perempuan, dalam artian memandikan ya gitu. Yang memandikan adalah perempuan. Ustaz, sekarang ini banyak juga nih Ustaz nih, beberapa selebriti atau ada yang ibaratnya operasi kelamin atau transgender. Nah, itu seperti apa Ustaz? Hukumnya Ustaz secara agama? Hukumnya adalah orang itu mal'un. Mal'un dalam artian dilaknat oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki. Bukan hanya laki yang menyerupai wanita nih, tapi kan ada juga laki-laki yang perempuan yang tomboy. Ya, itu pun nggak dibenarkan secara syariat. Makanya orang tua wajib untuk mendidik anaknya semenjak dari kecil. Dia punya anak dari kecil laki, ya nggak? Oleh karenanya dari kecil tuh sudah harus dididik, jangan kasih mainan boneka, jangan kasih mainan perempuan. Kalau memang laki, kasih yang setidaknya mainan laki gitu. Yang perempuan juga begitu, jangan kasih pedang-pedangan, kasih yang mainannya khusus perempuan, boneka kan kayak gitu. Cuman jangan boneka arwah, jangan. Nah Ustaz, kalau udah kayak gitu Ustaz, maaf Ustaz, misalkan tersebut meninggal
dan sudah berganti di operasi ganti kelamin, transgender gitu. dalam posisi Transgender. yang sekarang, dalam itu siapa posisi yang sekarang. Nah, gimana cara memandikan, siapa memandikannya Ustaz? Apakah perempuan atau laki-laki juga yang memandikan kalau gitu? Untuk pertanyaan bagi siapa yang memandikan harus sesuai dengan saat dia dilahirkan. Even pun udah bentuknya ada wanita Ustaz. Walaupun secara penetapan dari pengadilan dia sudah mendapatkan hukum mau dia nih wanita gitu. Hukum sudah menetapkan demikian. Tapi kalau secara agama dia lahir sebagai laki-laki, maka ketika meninggal dunia harus diurus secara laki. Yang mandikan pun juga harus laki-laki gitu. Dan sebaliknya ya, seperti itu. Nah, jadi ini nggak boleh sembarangan. Ini memang penyakit sosial juga ini. Terkadang kita lihat ada public figure kita yang kayak gitu, kemudian ada yang ikut-ikutan. Jadi terpengaruh dengan lingkungan. Gitu, terpengaruh dengan lingkungan. Nah, dengan pro kontra ini bagaimana, Tat? Karena kan pasti ada orang, Bunda Dorce kan laki-laki, atau si itu kan laki-laki, si itu kan perempuan. Bagaimana pro kontra ini sehingga tidak ada orang yang salah paham gitu maksudnya? Ya harus memang diberikan klarifikasi dulu nantinya dari pihak keluarga, ya, pihak keluarga, pihak yang mengurus jenazah juga itu juga penting, gitu, sehingga nantinya masyarakat di luar kan bisa tahu dengan jelas. Jangan sampai yang namanya orang ini kan jangan sampai ada yang di luar sana menjustifikasi beliau itu salah, jangan gitu. Nah, berarti permintaan Bunda Dorce untuk apabila waktunya datang nanti dimandikan sebagai perempuan itu tepat ya Ustaz ya? Tepat, boleh. Gak ada yang menyalahi aturan. Tidak ada yang menyalahi aturan karena memang ada pengecualian, dia ada sakit tertentu gitu ya. Oke, siap. Ustaz, apa sih Tat, dari segi hukum tuh gimana sih? Itu kan setelah kasus Bunda Dorce gitu, gimana caranya beliau bisa mengajukan sebagai perempuan itu, wanita? Ya karena kan memang kalau Penetapannya gitu, cara penerapannya kayak apa Ustaz? ya kan yang memang merasakan kan yang bersangkutan sendiri ya, dia merasakan hormonnya lebih ke perempuan, dan juga analisa dokter, diagnosis dokter juga lebih ke hormon perempuan. Oleh karenanya harus milih ya ke perempuan gitu. Berarti semena-mena nggak bisa milih gitu ya, harus ada Penetapan pengadilan. Setelah didiagnosis kan ada surat pengantar dari dokter dulu tuh, ya, ternyata dokter mengatakan hormon perempuan lebih dominan gitu ya kan. Nah itu dijadikan alat bukti nanti di pengadilan gitu, di pengadilan, bukan dalam kaitannya gugatan ya. Kalau dari orang sendiri ke pengadilan tuh namanya nantinya permohonan ya, permohonan, kemudian hasilnya produknya adalah penetapan gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.